Prabowo diteriaki presiden ini terjadi setelah menggelar pertemuan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Angkringan Kota Solo 19 Mei 2023. Selain makan malam bersama Gibran, Prabowo juga bertemu dengan relawan Jokowi Gibran. Dalam kesempatan itu, relawan mengaku mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 karena dianggap bisa melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Terkait dukungan yang diberikan, Ketua Umum Gerindra mengaku kaget. Sempat kaget itu adanya dukungan dari teman-teman relawan Mas Gibran ini. Iya, saya didadak, ini Kopassus didadak, mantan Kopassus terdadak. Ya. Tapi tidak menyangka sama sekali Pak ya? Tidak menyangka. Oh. Pertemuan antara Gibran dengan Prabowo ini ternyata berbuntut pada pemanggilan PDI Perjuangan. Gibran memenuhi panggilan PDI Perjuangan pada 22 Mei 2023 bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyatakan tidak memberikan sanksi terhadap Gibran, tapi hanya berupa nasihat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB juga bermanuver jelang pemilu 2024. Ketua PKB Muhaimin Iskandar menemui sejumlah partai politik, seperti Partai Gerindra. Selain silaturahmi, pertemuan tersebut juga membahas mengenai persiapan untuk Pesta Demokrasi 2024. Jauh ke belakang, saling balas kunjungan antar parpol juga dilakukan oleh Partai Golkar dan Nasdem. Kedua pimpinan parpol, Airlangga Hartarto dan Surya Paloh, saling berkunjung ke DPP dua partai tersebut. Begitupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dengan Partai Nasdem. Saling balas kunjungan dilakukan dua partai ini, dan kedua partai saling melakukan penjajakan mengenai visi dan misi. Tentunya kalau ada kesamaan, mereka bisa saja membentuk koalisi. Kita bicara politik tanpa sekat, tanpa batas. Itu sebabnya saya undang sahabat-sahabat saya hari ini ke Konspirasi Prabu. Sengaja tanpa ada politisi di sini supaya kita bisa bicara bebas. Bisa leluasa tanpa harus tersekat sana-sini. Ada Mas Dimas Oki, ada Bang Henry Satrio, ada Mas Adi Prayitno. Ini semuanya para pengamat yang aktif sekali berbicara di mana-mana terkait politik terkini. Saya mau ke Bang Henry Satrio dulu, ini yang paling ramai biasanya. Oh, oke. Ini yang paling ramai. Kita bicara tentang capres-capresnya dulu nih Bang. Ya. Kalau koalisi kan kita masih cair ya, semuanya masih bergerak kanan kiri. Tapi capres-capres sudah ada lah. Ada Ganjar, ada Prabowo. Anies masih masuk ya? Anies. Masih masuk ya? Masuk. Masih masuk, oke. Anda melihat konstelasinya kayak gimana nih Bang? Iya, kalau per hari ini kan memang dua yang pasti ya, Mas Anies dan Mas Ganjar. Pak Prabowo ini memang menurut saya posisinya harusnya dia hati-hati. Karena kenapa hati-hati? Dia kan masih butuh koalisi kan. Oke. Sebetulnya ada orang yang siap untuk dipinang, namanya Caimin, Muhaimin Iskandar. Jadi kalau dia dipinang, Muhaimin, aman ini Prabowo pasti bisa langsung jadi capres, tinggal nunggu pendaftaran aja kan. Oke. Tapi saya nggak ngerti kenapa dia nggak pinang-pinang ini si Caimin ini kan. Itu bukannya sama juga kayak di seberang. Yang nomor 2-nya AHY harusnya dipinang-pinang juga dong. Oh, kalau ini kan yang penting udah pasti dulu capresnya. Kalau Pak Prabowo capresnya belum nih. Karena kan Gerindra sudah memutuskan, tapi kan dia butuh koalisi. Harusnya kalau koalisinya jadi dulu, sama PKB misalnya, dia bisa agak bebas lah. Sekarang kan kelihatannya masih mengharapkan restu dari Pak Jokowi nih. Sehingga masih nunggu aja, jadi kelinteran aja, safari terus ke Pak Airlangga, ke Caimin gitu ya. Muter-muter gitu. Perhatiannya memang terlihat di tanggal 21 April kemarin terakhir, kejutan yang ada pada saat Ibu Mega kemudian tiba-tiba ya, saya bilang tiba-tiba tuh memproklamirkan atau mendeklarasikan Mas Ganjar. Tapi sejak hari itu pun sampai hari ini
belum terlihat Ibu Mega menggandeng Mas Ganjar. Ini berbeda seperti pada saat 2014 lalu memutuskan Pak Jokowi, setelah itu Ibu Mega gandeng Pak Jokowi kemana-mana. Langsung gandengan ya. Nah ini sekarang belum. Yang ini belum. Belum. Apakah mungkin memastikan ya siapa kira-kira dengan koalisinya dengan siapa. Jadi setelah pasangan yang lengkap mungkin baru Ibu Mega ajak jalan-jalan. Tapi itu pertanyaan juga tuh buat saya. Biasanya Bung Dimas ini punya jawabannya nih. Ini banyak menyimpan informasi nih Bung Dimas. Jelas, karena lingkaran satu ya. Karena lingkaran satu. Lingkaran Coba satu. bisa di... Satu apa dulu nih? Gimana Apa bro? tuh? Ya, kalau saya lihat kan sebenarnya begini. Tadi karena acaranya konspirasi Prabu. Jadi tadi kan Mas Prabu udah bilang tuh sama Mas Henry. Jadi bahwa ini sekarang kan yang arus utamanya kalau untuk bicara capres ini ada nama-nama Ganjar, Prabowo, Anies. Nah, dan ini mereka masing-masing juga sudah punya partai politik yang kurang lebih itu akan mengusung partai politik individual party ya. Artinya Ganjar PDI, lalu kemudian Prabowo, Gerindra, dan Anies ini Nasdem. Nah juga harus kita lihat bahwa mereka kan juga bagaimanapun partai sebesar PDI pasti juga mengharapkan koalisi gitu kan. Nah, Tapi saya dengar PDIP itu mau koalisinya singset aja gitu, nggak mau gede-gede juga. betul, tapi bagaimanapun yang harus kita lihat ini konspirasi di partai tengah yang menarik. Wow, konspirasi di partai tengah. Di level ada tengah. lagi ya, ada lagi Nah, nih. karena caranya konspirasi Prabu. Jadi konspirasi partai tengah ini yang bagaimana mereka akan di mana dan bagaimana ini menjadi penting di sini menurut saya. Yang mungkin sorotan kita pada yang partai-partai tadi yang sudah mengusung nama-nama besar untuk menjadi capres, gitu ya. Tapi yang harus kita lihat adalah bagaimana dinamika pergulatan, ya kan, lalu kemudian tarik ulur yang terjadi pada level tengah, yang mana partai-partai tengah ini yang kurang lebih akan menjadi pelengkap pasangan dari capres-capres tadi, katakanlah akan mengusung cawapres, atau malah jangan-jangan akan mengusung tadi disampaikan Bang Henry, justru bisa jadi Golkar akan maju dengan merangkul yang lain lalu jadi 4 calon gitu. Jadi kalau kita lihat di situ sekarang adalah bagaimana partai tengah ini, di situ ada KIB, ya kan, Golkar, PAN dan P3, lalu kemudian ada PKB, lalu kemudian juga di sini tiba-tiba ketemu Partai Demokrat. Nah, ini konstelasinya menurut saya partai tengah ini juga bisa menentukan. Itu artinya mereka juga they can change the game gitu. Nah, meskipun demikian tapi kolaborasi dan komunikasi antara partai-partai politik itu menjadi penting. Nah, bagi PD Perjuangan menurut saya juga harus seperti itu. Artinya this is momentum bagi PD Perjuangan misalnya dengan ketua umumnya Bu Mega untuk juga berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Anda belum melihat bahwa sekarang Ibu Mega berkomunikasi dengan partai-partai Sejauh lain? ini kan kita terakhir yang di istana ya, yang diundang itu pun atas inisiatif Presiden Jokowi ya. Dan ketika partai-partai atau ketua-ketua umum partai bertemu dengan ketua-ketua umum koleganya yang lain, menurut saya juga PD Perjuangan juga harus sebagai partai pemenang pemilu, partai besar, mereka juga harus berinisiatif untuk bisa merangkul, berkomunikasi dengan partai-partai lain sehingga tidak terkesan seolah-olah ini adalah PDI akan bermain sendiri, sementara partai-partai yang lain akan mengepung PD Perjuangan misalnya. Sepakat nggak Bang Adi? Ya antara sepakat nggak sepakat sebenarnya. Yang bisa dipastikan maju Pilpres 2024 itu cuma capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, the one and only. Karena Anies juga enggak ya? Masih belum. siapa yang bisa menjamin juga? Anies itu bisa maju? Siapa yang bisa menjamin Partai Demokrat itu akan sami'na wa ta'na kepada Anies Baswedan dan Nasdem kalau AHY tidak diumumkan sebagai kandidat capres? Tuh gitu Bang Hensa. Karena kita tahu semakin AHY Demokrat bicara tentang bahwa mereka lah yang sangat pantas untuk menjadi pendamping Anies, hampir tiap hari Nasdem itu memunculkan nama-nama baru yang dianggap sangat layak untuk bisa mendampingi Anies. Ada Hovifah, belakangan Mahfud MD, belakangan Sandiaga Uno dimunculkan oleh PKS gitu ya. Bahkan nama Andika Perkasa juga muncul kan sejak lama. Kan pertanyaan sederhana, kalau bukan AHY, apa yang bisa menggaransi Demokrat dan AHY ada di perubahan? Ini bukan soal AHY, di situ ada SBY, mantan presiden 2 periode, yang bisa kendalikan Partai Demokrat, pernah berkuasa 2 kali. Pertanyaannya, apa yang kemudian membuat Nasdem dan Anies merasa bisa mensubordinasi AHY dan SBY? Tanpa menjadikan AHY sebagai tanpa nomor 2 menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang nggak clear. Bukan tidak mungkin AHY itu misalnya tertarik bergabung dengan Golkar, bergabung dengan PKB yang ini adalah gabungan ketua umum partai yang saat ini sama-sama galau. Galau dong. Muhaimin Iskandar sejak tahun lalu menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto.
Asalkan Muhaimin cawapres. Tapi kan Muhaimin juga sadar, sepertinya Prabowo ini hanya mau sama PKB, tapi tidak mau sama Muhaimin Iskandar. Rumit bukan? Erlangga Hartarto, kalau bicara bisa maju, dia cuma bisa meyakinkan PAN, Partai Amanat Nasional. Gabungan kursinya sudah bisa mendaftarkan diri ke KPU. 129 kursi DPR. Selesai barang. Tapi rasa-rasanya Pak Erlangga nggak terlampau confident kalau hanya dengan PAN. Karenanya mencoba untuk berkoalisi dengan Demokrat, berkoalisi dengan PKB. Ini bisa jadi poros baru. Jangan sepelekan manuver politik Erlangga Hartarto. Erlangga ini adalah ketua umum Golkar yang perolehan pileksnya, kursinya terbanyak kedua setelah PDIP. Kalau bicara popular vote, bentu Gerindra jawabannya. Tapi kursi terbanyak kedua di DPR saat ini adalah Golkar. Namanya. Ini yang saya kira bisa menorkestrasi. Kenapa misalnya Demokrat buka hati dengan Golkar, kemudian PKB juga buka hati dengan Golkar. Bukan tidak mungkin, ini saling mengunci sama satu yang lainnya. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, satu-satunya yang bisa dipastikan maju itu the one and only, Ganjar Pranowo. Yang lain belum tentu. Siapa yang bisa menggaransi Muhaimin itu tidak akan cabut dari Prabowo Subianto. Sejak tahun lalu, puji-puji Prabowo Subianto, bikin fakta integritas, tapi tidak kunjung diumumkan. Hashim, adiknya Prabowo juga mengatakan, kalau memang Prabowo cocok dan minat dengan Caimin, mestinya tahun lalu sudah diumumkan sebagai wakil. Artinya kalau gitu sebenarnya nggak minat dong ya? Nggak minat, udah jelas secara eksplisit. Kalau saya sebagai Caimin, pergi saya. Pergi. Untung Caimin orang Jawa, saya orang Madura, agak strict, hitam dan putih. Ini penolakan yang secara eksplisit. Atau kalau saya jadi Demokrat dan AHY, saya akan pergi. Jelas-jelas sepanjang tahun kemarin, bahkan memasuki tahun 2003, Demokrat dan seluruh kader dan politisinya itu puji-puji Anies Baswedan tanpa henti. Tapi AHY nggak pernah jadi prioritas sebagai pendamping Anies. AHY itu kurang apa sih? Kan itu saja sebenarnya. Cuman kok rasa-rasanya nih Nasdem kok nggak mau banget sama Demokrat sama AHY itu, apa sih alasannya? Apa sih alasannya Bang? Bang Henry ini paling banyak tahu. Bang Henry ini paling banyak tahu. Bang Henry. Siap-siap jawab dulu ini Bang Hensati. Ya udah, kita akan jeda dulu, kami akan kembali saat lagi.